wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, dan hidayahnya. Sholawat serta salam tak lupa kami hanturkan kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Kusworo Budi Mulyoto, MMPD, dan tak lupa Ibu Bapak Guru dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan pidato yang bertema generasi milenial yang islami. Generasi muda adalah generasi masa depan. Alangkah indahnya generasi masa depan memiliki akhlak yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya prihatin dengan kondisi pemuda zaman sekarang yang bergaul tanpa batas agama dan melupakan etika yang ada. Tidak sedikit pemuda yang jauh dari agama. Sering kita lihat pemuda zaman sekarang mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Zaman modern ini pacaran bukanlah hal yang asing bagi kita. Suatu hal tabu dan patut dan layak untuk dibicarakan. Arti dari pacaran itu sendiri adalah hubungan kasih sayang antara lawan jenis. Tidak ada ikatan resmi. Menurut Islam, pacaran itu hukumnya haram dan tidak bisa diubah menjadi halal. Yang haram tetaplah haram, dan asal pacaran itu sendiri dari negara barat yang sebagian besar komunitasnya non-Islam. Dari 85% orang yang berpacaran itu mengatakan pacaran itu cuma senang-senang untuk menambah pengalaman, untuk coba-coba untuk menuju ke pernikahan. Kalau tidak cocok atau tidak jodoh, cari yang baru. Tapi kenapa kita tetap mendekati zina? Sedangkan bukti-bukti dari Al-Quran dan pendapat para ulama-ulama tentang ini sangat banyak dan melarang untuk mendekatinya. Ingat, dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran, yang ada hanyalah ta'aruf, perkenalan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Perbuatan yang termasuk mendekati zina terdapat dalam hadis Nabi dari Abu Humairah dan Rasulullah SAW. Beliau berkata, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinanya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Suatu gambaran untuk suatu makanan atau minuman yang memabukkan sehingga penggunanya tidak sadar apa yang telah diperbuatnya. Zaman sekarang ini dikemas dengan berbagai jenis yang berbeda seperti miras dan narkoba. Sungguh ini diharamkan oleh agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengadu nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan.
maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu dapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Maka dari itu, pemuda sebagai estafet kepemimpinan masa depan memiliki akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah berakhlak baik. Artinya, berakhlak buruk pada generasi muda. Makin jauh agama karena banyak sekali pemuda yang tidak berakhlak, padahal penerus masa depan yang akan datang, termasuk orang tuanya. Peran orang tua untuk mendidik anaknya dengan ilmu agama sangat diperlukan agar tidak salah jalan. Selain itu, peran lembaga-lembaga pendidikan harus mengarah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Begitu indahnya negeri ini, kota tercinta ini dihiasi dengan pemandangan-pemandangan akhlak kaum muda. Tidak terlihat pemuda mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Mohon maaf apabila ada salah satu kata yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Sekian dari pidato saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita bernumpang mandi? Bila ada umur panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.